Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, materi yang akan kita bahas di semester 2 ini adalah yang pertama tentang larutan dan sifat-sifatnya. Nah, kompetensi dasar dan indikator pada materi ini, pertama, KD 3.5 menganalisis konsep pembuatan larutan dan sifat-sifatnya. KD 4.5 membuat larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu. Sedangkan indikatornya adalah siswa bisa menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kedua, siswa bisa mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. Tiga, siswa bisa mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya. Indikator untuk KD 4.5 yang pertama, mengamati dan mencatat data hasil percobaan. Percobaan daya hantar listrik pada beberapa larutan. Kedua, menyajikan data hasil percobaan yang sudah diuji. Kita mulai. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Ibu ingatkan kembali tentang konsep larutan. Di semester 1, kalian sudah mempelajari tentang larutan kan? Iya. Bisa menyebutkan contoh-contoh larutan yang kalian tahu? Iya, larutan gula, larutan garam, ya. Betul. Jadi, apa itu sih larutan itu apa sebenarnya? Coba, ada yang masih ingat? Iya, Ibu ingatkan kembali ya. Jadi larutan itu merupakan campuran homogen. Homogen di sini yaitu artinya serba sama. Maksudnya serba sama apa? Contoh tadi kalian menyebutkan larutan gula. Ya, larutan gula itu kan campuran antara air dengan gula. Ya, sehingga jadi larutan gula. Ketika kita mencampurkan air dan gula, kemudian bolehlah diaduk, ya. Apakah kita bisa membedakan mana air, mana gula dalam larutan gula? Iya, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Itu artinya homogen. Artinya antara gula dan garam, antara zat pelarut dan zat terlarutnya sudah tidak bisa dibedakan lagi. Itu namanya homogen, ya. Jadi kembali ke larutan, jadi larutan itu campuran homogen antara dua zat atau lebih. Ya, di mana partikel-partikel penyusunnya tersebar merata. Ya, maksudnya tersebar merata artinya pada larutan gula tadi. Nah, artinya kandungan gula, misalnya kita bikin larutan gula di dalam gelas. Ya, jadi partikel-partikelnya menyusun tersebar merata artinya kandungan gula atau kadar gula di bagian bawah gelas, di tengah gelas, atau di bagian atas gelas itu kandungan gulanya itu tersebar merata, artinya sama. Ya, itu larutan. Nah, Ibu juga ingatkan kembali bahwa larutan itu terdiri dari dua komponen. Ada zat pelarut atau nama lainnya solvent, dan zat terlarut atau dinamakan solut. Ya. Nah, biasanya dalam larutan zat pelarut itu jumlahnya lebih banyak daripada zat terlarut. Ya, kira-kira apa yang menjadi pelarut dalam larutan? Kira-kira apa? Ada yang sudah tahu? Iya. Salah satu contohnya adalah air. Ya, air. Jadi kalau dalam larutan gula tadi,
Zat pelarutnya air, sedangkan zat terlarutnya iya, gula. Ya, gitu. Nah, larutan juga wujudnya atau fasenya tidak hanya berwujud cair. Ya, yang kita kenal kan biasanya larutan gula, larutan garam, larutan cuka. Ya, semuanya wujudnya cair. Tapi ternyata larutan juga ada yang berwujud padat dan gas. Ya, coba kita bahas satu persatu sekarang. Ada larutan yang berwujud padat. Misal, ada yang sudah tahu apa? Iya, biasanya larutan padat itu bersifat logam. Ya, misal contoh. Nah, logam kuningan. Logam kuningan ini adalah campuran antara tembaga dengan seng. Nah, ini contoh gambarnya. Ya, kuningan. Nah, biasanya kuningan itu digunakan untuk dalaman kabel ya. Nah, bisa kalau kuningan. Kemudian emas 22 karat. Nah, emas 22 karat. Biasanya emas 22 karat itu adalah campuran emas dengan perak. Ya. Ketiga, contohnya adalah baja. Nah, baja ini adalah campuran antara besi dan karbon. Ya, itu contoh larutan yang berfasa padat. Yang kedua, nah larutan yang berfasa cair atau wujudnya cair. Nah, sudah kita tahu ya, banyak kita tahu contoh larutan gula, campuran antara air dengan gula. Larutan garam, air dengan garam, atau larutan cuka, ya, larutan air dengan cuka. Ketiga adalah larutan yang berfasa gas. Nah, contohnya adalah ya udara yang kita hirup, ya, karena di dalam udara itu merupakan gabungan antara gas oksigen, maaf ini tipe ya, oksigen harusnya, gas nitrogen dan gas hidrogen juga dan sebagainya. Ya, banyak campuran-campuran gas yang lainnya. Baik. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah sifat larutan. Ya, sifat larutan yang akan kita pelajari, yang pertama itu sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Yang kedua, sifat larutan berdasarkan sifat asam dan basanya. Pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas pada poin pertama, ya, sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Baik. Pernahkah? Nah, ini ada gambar, ya. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang mencari ikan di sungai atau di laut tapi dengan cara menyetrum? Ya, ada yang pernah? Iya, mungkin ada banyak ya, banyak yang sudah pernah melihat. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika menangkap ikannya dengan cara menyetrum? Iya, ya. Ternyata di sekitar alat setrumnya itu tiba-tiba muncul banyak ikan. Ya, ikannya bisa mati atau misalnya hanya pingsan saja. Ya, padahal alat setruman tadi tidak menyentuh ikan ya, hanya menyentuh airnya, ya kan? Nah, setelah alat setrumnya dimasukkan, nah biasanya langsung mengapung ikan-ikannya itu, ya. Nah, kira-kira nih, kenapa ikan-ikan di sekitar alat penyetrum itu bisa mati? Coba. Kenapa ya bisa mati? Wah, kenapa nih? Apakah memang air sungai itu bisa menghantarkan arus listrik ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, nah, kita akan melakukan
demonstrasi virtual. Jadi artinya nanti kalian mencatat pengamatan di lembar kerja yang sudah kalian tulis sambil kalian mengamati video pembelajaran yang akan ditayangkan. Ya, baik, siap? Nah, siapkan alat tulis kalian terlebih dahulu untuk mencatat lembar kerja siswanya. Atau nanti kalau misalnya ada printan di rumah, nanti ibu kasih LKS-nya, kalian tinggal print saja. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada fasilitas print, silahkan ditulis saja. Ya, nah, ini lembar kerja siswanya. Jadi judul praktikum virtual yang akan kita lakukan itu adalah pengujian daya hantar listrik beberapa larutan. Tujuannya menguji daya hantar listrik beberapa larutan, di mana alat dan bahan yang digunakan adalah ada gelas kimia 100 ml, power supply, lampu uji. Nah, bahannya ada larutan H2SO4 1 molar, asam sulfat 1 molar, air ledeng, larutan CH3COH 0,1 molar atau larutan cuka, ya, larutan gula, larutan NH4OH atau amonium hidroksida 0,1 molar, larutan NaCl 1 molar, larutan NaOH, alkohol 70%, aquades, dan tisu. Ya, itu alat dan bahannya. Nah, cara kerjanya ini silahkan nanti kalian bisa menyaksikan urutan cara kerjanya di video pembelajaran, ya. Ini cara kerjanya. Silahkan ditulis, ya. Kemudian yang keempat, nah ini tugas kalian mengisi tabel pengamatan. Nah, di sini sudah ada larutan uji yang akan diuji daya hantar listriknya. Ada contoh misal larutan NaCl 0,1 molar. Ya, nanti kalian lihat di video praktikumnya bagaimana pengamatannya. Jadi pengamatan yang dilakukan di sini adalah nyala lampu uji, apakah nyala terang, redup, atau tidak menyala. Yang kedua yang kalian harus amati itu adalah banyaknya gelembung gas. Apakah banyak, sedikit, atau bahkan tidak ada gelembung gas yang dihasilkan. Ya, contoh misalnya kita uji larutan NaCl. Oh, nyala lampunya ternyata terang, misal. Kalian tinggal checklist saja di sini. Ya, checklist nyala terang. Kalau misalnya nyala redup, checklist yang nyala redup. Atau bahkan tidak menyala, checklist yang tidak menyala. Jadi pilih salah satu ya berdasarkan hasil percobaan. Kemudian gelembung gasnya ternyata dilihat banyak, tulis banyak. Atau sedikit, tulis sedikit. Atau bahkan tidak ada, tulis tidak ada. Ya, jelas? Oke. Nah, setelah kalian mengisi tabel pengamatan, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tadi pengamatan pada video percobaan. Ya, jelas? Ya, jadi silahkan tulis dulu LKS-nya. Ya. Nah, kalau sudah ditulis LKS-nya, kita akan mulai. Ya, kita akan mulai melakukan video demonstrasi uji daya hantar listrik larutan. Sudah siap? Baik. Kita mulai. Ya, siap-siap? Baik, kita mulai, ya.
Silakan isi di lembar kerjanya. Nah, banyak dulu tugasnya ya. Isi pengamatannya untuk larutan yang kedua sekarang ya. Sekarang kita larutan yang kedua air ledeng. Diamati bagaimana nyala lampu ujinya ya. Ternyata gelarannya redup ya. Sedikit luminosnya kalau dibandingkan dengan yang tadi yang pertama ya. Sama sekarang. Coba lihat. Ternyata nyalanya gimana? Iya, redup ya. Nah, bulatannya juga hanya sedikit ya. Ternyata sedikit
ininya. Sekarang alkohol 70%. Gimana lampu ujinya? Iya, tidak menyala ya. Tidak ada gelembung gas juga ya. Tidak terlihat gelembung gas juga. Urutan yang selanjutnya. Perhatikan lampu uji. Redup juga ya. Redup juga. Gelembungnya gimana? Iya. Sedikit ya, sedikit hanya NaOH sekarang. Lampu ujinya gimana? Mohon maaf. Gimana? Ya, ini nyalanya terang ya. Wah, lihat ini bulatannya, intensitas cahayanya sampai ke sini ya. Nyala terang. Oke. Ini juga banyak ya tuh ini. Cuma belum terlihat sepertinya. Banyak. Bagaimana? Iya. Larutan H2SO4 nyala lampunya, iya intensitasnya sampai ke atas ya, intensitas lampunya, keterangan lampunya. Berarti nyala terang. Ya. Iya, banyak ya tuh gelembung-gelembung gasnya banyak. Ada H2SO4 ya, terlihat. Terakhir, jangan lupa isi tabel pengamatannya ya. Ternyata gula bagaimana? Kalau gula tidak menyala ya, tidak menyalakan lampu uji. Ada gelembungnya tidak? Iya, tidak ada ya, tidak ada gelembung untuk larutan gula. Lanjut. Nah, itu video pembelajarannya sudah selesai ya. Sekarang silahkan kalian apa namanya? Jawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, dijawab pertanyaannya. Kemudian nanti Ibu akan membuat video pembahasan untuk membahas hasil demonstrasi yang kalian saksikan. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalnya belum paham, bisa diulangi-ulangi lagi video pembelajarannya. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.